Hak adalah sesuatu yang kita peroleh, sedang kewajiban adalah sesuatu yang harus kita laksanakan atau kita taati. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Jenti Retnosari. Hari ini kita akan belajar tema 6, subtema kedua pembelajaran 3 dan 4. Jangan lupa ya, like, comment, share, and subscribe supaya kalian bisa selalu tahu update video-video dari Ibu dan juga berbagi kepada sesama. Oke, mari sebelum memulai kegiatan ini kita awali dengan membaca doa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Allahumma amin. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Kita selalu diberi kesehatan, diberi kemudahan dalam belajar sehingga kita bisa menerima pembelajaran hari ini dan bisa bermanfaat bagi di masa depan kita. Oke, kita mulai. Nah, kali ini kita akan belajar tema ke-6, menuju masyarakat sejahtera, subtema kedua, membangun masyarakat sejahtera. Muatan pelajaran hari ini, Bahasa Indonesia, PPKN, IPS, dan juga anak-anak. Hari ini kita akan belajar keseimbangan antara hak dan kewajiban bagi pelajar. Tadi kita sudah bahas sebelumnya bahwa hak itu adalah sesuatu yang kita dapatkan atau kita peroleh, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus kita laksanakan. Dan keduanya itu harus dilaksanakan secara seimbang. Setiap hak melekat kewajiban. Selain ada hak asasi manusia, ada juga kewajiban asasi manusia, yaitu kewajiban yang harus dilaksanakan demi terlaksana atau tegaknya hak asasi manusia atau HAM. Saat menggunakan hak asasi manusia, kita wajib untuk memperhatikan, menghormati, dan menghargai hak asasi yang juga dimiliki oleh orang lain. Hak asasi tidak dapat diganggu-gugat oleh suatu kekuasaan atau oleh sebab-sebab lainnya dengan semena-mena tanpa alasan yang sah. Jika hal itu terjadi, maka manusia kehilangan martabat yang sebenarnya menjadi inti nilai kemanusiaan. Hak asasi manusia atau HAM adalah hak-hak yang dipunyai oleh semua orang sesuai dengan kondisi yang manusiawi. Hak asasi manusia ini selalu dipandang sebagai sesuatu yang mendasar, fundamental, dan juga penting. Meskipun demikian, hak asasi tidak lantas secara umum bebas digunakan di mana saja dan semaunya saja. Oleh karena dalam setiap keberadaan, hak selalu diikuti oleh kewajiban. Misalnya sebagai seorang pelajar, hak-haknya diantaranya adalah mendapatkan nilai dari guru. Oleh karena itu, antara hak dan kewajiban harus dijalankan secara seimbang. Tidak boleh menuntut hak berlebihan, namun kewajiban dijalankan setengah-setengah. Apalagi melakukan tindak kekerasan atau kejahatan demi mendapatkan hak-haknya tersebut. Nah, anak-anak, oleh karena itu kita sebagai pelajar harus taat akan hak dan kewajiban, menjalankannya secara seimbang. Jika kalian ingin nilai yang baik, maka kewajibannya adalah harus belajar dengan bersungguh-sungguh. Masa remaja adalah masa paling indah. Pada tahap perkembangan remaja, anak-anak akan mengalami pubertas. Istilah ini digunakan ketika anak telah mengalami perubahan hormon di dalam tubuh yang berkaitan dengan kematangan organ-organ reproduksinya. Sebagian besar anak perempuan memulai masa puber ketika mereka berusia 8-13 tahun.
Sementara pada anak laki-laki, pubertas akan dialami saat mereka memasuki usia 10 hingga 16 tahun. Ya, anak laki-laki memang mengalami masa puber lebih lambat dibandingkan dengan anak perempuan. Perubahan yang menyertai masa pubertas antara laki-laki dan perempuan berbeda. Masa pubertas yang dialami oleh perempuan biasanya lebih cepat dibandingkan dengan laki-laki. Masa pubertas umumnya terjadi pada rentang usia 10-16 tahun. Namun demikian, setiap anak juga memiliki masa pubertas yang tidak sama. Tidak selamanya anak perempuan memiliki rentang usia 8-13 itu mengalami pubertas. Ada yang lebih cepat, ada juga mungkin yang lebih lambat. Atau laki-laki pun sama. Remaja mengalami perkembangan emosi tingkat tinggi. Perkembangan emosi remaja menunjukkan sifat sensitif, reaktif yang kuat, emosinya bersifat negatif dan temperamental atau mudah tersinggung, mudah marah, mudah sedih, dan mudah murung. Jangan ya anak-anak ya. Sedangkan remaja akhir sudah mulai mampu mengendalikannya. Dikutip dari Healthy Children, masa remaja dikategorikan sebagai masa transisi atau perpindahan yang dialami anak-anak untuk mencapai usia dewasa. Pada fase ini akan terjadi beberapa perubahan besar selain perkembangan pada fisik. Salah satunya adalah perkembangan remaja yang mencakup sisi psikologis dan dibagi menjadi dua kategori. Dilihat dari sisi psikologis, ada beberapa tahapan yang setidaknya perlu dicapai, di antaranya adalah yang pertama, terlihat menonjol serta mengembangkan identitas diri. Yang kedua, bisa beradaptasi agar diterima di lingkungannya. Yang ketiga, mengembangkan kompetensi sekaligus mencari jalan untuk mendapatkannya. Yang keempat, berkomitmen pada tujuan yang sudah dibuat. Nah, di sini kalian bisa belajar lebih jelas perkembangan remaja usia 10-13 tahun. Mulai perkembangan psikologis, perkembangan emosional, perkembangan sosial. Pada masa remaja usia 10-13 tahun, dia mengalami perkembangan psikologis, masih memperlihatkan kedekatan serta ketergantungan dengan orang tuanya. Jadi ketika orang tuanya ingin bepergian, dia punya rasa ingin ikut, ingin dekat dengan orang tua. Lalu dia juga mempunyai kelompok bersama teman-teman terdekatnya, atau biasa kalian kenal dengan istilah geng ya anak-anak. Mulai mencari identitas diri dan memperlihatkan kemandirian. Juga mengalami perkembangan emosional, di antaranya perubahan mood yang menjadi-jadi. Mudah marah, namun kemudian mudah senang, mudah mood, namun kemudian mudah bete, dan sebagainya. Menunjukkan identitas dirinya. Wah, merasa dirinya misalnya paling pintar, atau misalnya juara kelas, ya. Lalu masih mau mengikuti aturan yang ada di rumah, namun terkadang menanyakan alasan aturan tersebut. Nah, anak-anak, jika kalian mendapatkan informasi tentang aturan yang tidak kalian pahami, maka tanyakan langsung ke orang tua kalian ya. Misalnya, Mama, kenapa sih saya kok nggak boleh pulang malam? Mama, kenapa sih saya kok nggak boleh main sama laki-laki, dan sebagainya. Jadi kalian tidak usah murung atau cemberut ya anak-anak. Dan juga masa remaja mengalami perkembangan sosial. Di antaranya, dia memiliki kesetiaan terhadap teman satu grup atau satu geng. Wah, jadi misalnya ada teman satu gengnya, teman satu grupnya yang mengalami bullying, maka dia akan membelanya. Dia juga sangat setia, dia akan membela, juga akan melindungi teman-teman satu gengnya, satu kelompoknya. Lalu memiliki rasa kompetitif terhadap teman yang bukan gengnya. Misalnya si A berteman dengan si B. Lalu
Si C yang bukan dalam satu kelompoknya, dia memiliki kemampuan yang lebih di bidang matematika. Nah, si A ini merasa tersaingi oleh si C, maka si A akan belajar bersungguh-sungguh pula agar bisa menyaingi si C. Nah, begitu. Jadi kalau misalnya kompetisinya di hal-hal yang baik, maka lakukanlah ya anak-anak. Yang ketiga, menunjukkan ketertarikan terhadap lawan jenis. Wah, di usia kalian rupanya sudah normal ya memiliki ketertarikan kepada lawan jenis. Namun hati-hati ya, utamakan belajar. Nah, di sini juga kalian bisa belajar perbedaan perkembangan fisik atau tubuh antara laki-laki dan perempuan ketika masa pubertas. Anak laki-laki memiliki perubahan tubuh bertambah berat dan tinggi, kulit dan rambutnya mulai berminyak. Jadi harus sering sampoan ya anak-anak. Keringatnya bertambah. Wah, ini juga nih harus rajin mandi atau mungkin kalian bisa pakai deodoran. Pundak dan dada semakin bidang. Lalu tumbuh zakun. Juga memiliki suara yang memberat. Wow, seperti Doraemon mungkin ya. Penis dan buah zakar mulai membesar. Awal memasuki dewasa ditandai dengan mimpi basah. Wah, ini adalah contoh perkembangan fisik bagi anak laki-laki. Nah, anak laki-laki yang sudah mengalami seperti ini, misalnya sudah mengalami mimpi basah, maka kalian ceritakan kepada orang tua kalian ya. Tidak usah malu-malu. Lalu untuk perkembangan perempuan, anak perempuan, kulit dan rambutnya mulai berminyak. Nah, ini juga ya anak-anak harus lebih sering bersampo supaya rambut kita tidak kotor. Keringat juga sudah mulai bertambah. Ini juga harus sering mandi atau kalian bisa menggunakan bantuan deodoran. Terjadi perkembangan dan pertumbuhan tubuh. Nah, tubuhnya misalnya semakin tinggi, semakin berat, atau semakin pinggulnya melebar. Buah dada dan pinggul membesar. Nah, ini ya, buah dada dan pinggul membesar. Nah, kalian tidak usah malu ketika kalian mengalami buah dada saya kok membesar. Tidak usah malu. Kalian cukup ceritakan kepada orang tua kalian. Nanti orang tua kalian bisa memberi solusinya. Apakah memberikan BH atau mini set ya. Jadi tidak usah malu-malu ya. Yang perlu kalian lakukan adalah menjaga diri kalian agar tidak terlihat apalagi disentuh oleh lawan jenisnya. Lalu indung telur mulai membesar atau biasanya ini anak-anak perempuan sudah mengalami menstruasi atau haid. Jadi kalau misalnya kalian mengalami menstruasi pertama kali, ceritakanlah kepada orang tua kalian. Dan vagina mulai mengeluarkan cairan, ya. Jadi tidak usah malu, rajin-rajin membersihkan daerah kewanitaan kalian agar selalu sehat, tidak lembab dan tidak berbau. Oke, anak-anak pintar? Lanjut. Nah, di sini ada gambar-gambar tentang tari Pakarena. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang tari yang berasal dari Bali, nah hari ini kita belajar tentang tari Pakarena. Kita belajar tentang asal-usul tari Pakarena. Tari Pakarena adalah salah satu tarian adat yang populer di kalangan masyarakat suku Bugis di Sulawesi Selatan. Ada beberapa versi mengenai sejarah dan asal-usul tari Pakarena ini. Versi yang pertama menyebutkan bahwa tarian yang juga dikenal sebagai tari Pakarena Gantarang ini berasal dari perkampungan yang dulunya merupakan pusat kerajaan terbesar di Pulau Selayar. Kerajaan yang dimaksud adalah Kerajaan Gantarang Lalang Bata.
Tari Pakarena ini pertama kali ditampilkan di abad ke-17 pada upacara pelantikan Panalipatta, raja sebagai raja di kerajaan Gantarang Lili. Pada masa itu, tari Pakarena ini dibawakan oleh 4 orang penari. Versi lain menyebutkan bahwa tari Pakarena dahulu bernama Serejaga dan merupakan tarian yang ditampilkan pada saat sebelum dan sesudah menanam padi. Tarian Serejaga hanya bisa dibawakan oleh putri-putri bangsawan kerajaan. Versi ini menyebutkan bahwa dahulu tari Pakarena menggunakan aksesoris berupa seikat padi yang saat ini telah diganti dengan sebuah kipas. Versi yang ketiga menceritakan bagaimana kemunculan tari Pakarena sangat berkaitan dengan Tumanurung atau bidadari yang turun dari kayangan. Tumanurung turun ke bumi untuk memberikan petunjuk kepada manusia berupa gerakan-gerakan yang terdapat di dalam tari Pakarena. Digambarkan bahwa tari Pakarena adalah kisah perpisahan antara penduduk Kahyangan dan penduduk bumi. Sebelum pergi, penghuni Kahyangan memberikan petunjuk kepada penduduk bumi mengenai tata cara bercocok tanam, berburu, menenun, berhias, dan cara hidup pada umumnya yang dituangkan dalam gerakan tangan, kaki, dan badan. Kemudian gerakan-gerakan inilah yang berevolusi menjadi gerakan tarian yang dipersembahkan oleh penduduk bumi sebagai bentuk rasa syukur dan terima kasih kepada penghuni langit. Nah, kembali lagi kepada hak dan kewajiban. Ketika kita memiliki hak sebagai warga negara Indonesia, mendapatkan perlindungan hukum, mendapatkan tempat yang layak, maka kewajiban kita salah satunya adalah untuk belajar dengan sungguh-sungguh dan melestarikan budaya Indonesia. Nah, jenis-jenis tari itu sendiri bisa dibedakan berdasarkan jumlah penarinya. Tari itu sendiri adalah gerak tubuh yang secara berirama senada dengan alunan musik yang dilakukan di tempat dan waktu tertentu untuk keperluan pergaulan, mengungkapkan perasaan, maksud, dan pikiran. Jenis tari berdasarkan jumlah penari dapat dibagi menjadi tari tunggal berpasangan dan kelompok. Yang pertama, tari tunggal adalah kelompok tari pertunjukan yang hanya ditarikan oleh seorang penari. Contohnya tari golek. Yang kedua, tari berpasangan adalah tarian yang dibawakan oleh 2 penari. Pada tarian duet tersebut, penari dapat berpasangan sejenis, pria dengan pria atau wanita dengan wanita. Atau berpasangan tidak sejenis, pria dengan wanita. Setiap penari dalam tari berpasangan mempunyai peran tersendiri. Contohnya, tari Dharma Wulan. Yang ketiga, tari kelompok. Tari kelompok adalah tari yang disajikan oleh sekelompok menari yang tidak berpasangan. Jumlah penari bisa 3, 4, 5, ataupun lebih. Contohnya tari lenso. Nah, berikut ada gambar-gambar tari berdasarkan jumlah penarinya. Di sini yang pertama ada tari Gatot Kaca. Gatot Kaca ini berasal dari Jawa. Yang kedua ini adalah tari topeng dari Cirebon. Dan yang ketiga ini adalah tari saman dari Aceh. Ya, jadi kita semua harus mencintai budaya-budaya Indonesia dan ikut melestarikannya. Nah, anak-anak, jangan lupa untuk tetap di rumah. Jika tidak dalam kondisi darurat harus keluar rumah. Dan tetap menjaga protokol kesehatan agar kita semua terhindar dari wabah penyakit ini. Agar kita bisa semua bersekolah lagi, kembali bersekolah, bertemu, berkumpul, bermain dengan teman-teman, juga dengan Bapak Ibu Guru di sekolah. Nah, cukup sekian pembelajaran hari ini. Jangan lupa kita tutup dengan berdoa. Mudah-mudahan Allah menerima
meridhoi kegiatan kita hari ini sehingga apa yang bisa kita dapatkan bisa bermanfaat di masa ke depan. Terima kasih anak-anak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga setitik ilmu bisa memberi secercah cahaya bagi kehidupan kita.